Halo guys, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di hari Senin, ada acara ngobrol bareng BEM. Dan bintang tamu kita pada pagi hari ini adalah BEM dari Universitas Kuningan. Saya sudah pernah ke sana, Cirebon Technopreneurs juga. Alhamdulillah, oke. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada kendala teknis, suaraku tidak kedengeran katanya. Halo. Halo Kak. Udah. Gimana? Sudah jelas? Sekarang sudah jelas. Aman? Alhamdulillah. Tadi kenapa ya, Ujang? Saya sempat khawatir. Kayaknya handphonenya grogi tuh Teh. Bisa aja. Oke, ini udah jam 10 ya. Kita langsung mulai aja ya. Oke, aman. Halo, ketemu lagi bareng saya Is Aisyah di acara ngobrol bareng BEM. Pada kesempatan pagi hari ini saya senang sekali bisa ngobrol bareng Ujang selaku Ketua BEM Universitas Kuningan. Selamat pagi Ujang. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Yakuza. Salah ya. Bukan itu, bukan. Iya, Ujang, kita belum pernah ketemu ya sebelumnya ya. Belum. Meskipun Cirebon Technopreneurs pernah ke Uniku, mungkin teman-teman yang nonton masih ingat nggak Cirebon Technopreneurs pernah mengadakan roadshow Cirebon Technopreneurs Goes to Campus itu bulan Oktober tahun lalu, pas masih Ferry, masih Ferry. Ya. Jadi ya pada prinsipnya kegiatan Cirebon Technopreneurs ini cakupannya Reza tidak hanya untuk wilayah Cirebon saja, tapi sewilayah 3 Cirebon. Sehingga kami tahun kemarin mengadakan roadshow Cirebon Technopreneurs Goes to Campus gitu. Nah, pada pagi hari ini guys, kita akan membahas tema tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang kritis, aktif, dan kreatif ya, gitu. Ini kayaknya dalam banget nih, bagaimana menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, dan aktif, khususnya selama pandemi ini. Nah, gimana nih yang terkait dengan kondisi belajarnya mahasiswa di era pandemi ini, ada kesulitan apa? Kemudian sekarang lagi BEM Uniku itu lagi sibuk apa untuk sekarang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bisa diundang berbincang-bincang untuk memberikan sebuah informasi ataupun juga pengalaman-pengalaman aktivitas gitu ya Teh ya. Yang pada intinya meskipun dalam situasi pandemi ini kita harus tetap beraktivitas untuk mengencerkan otak-otak yang semakin beku gitu Teh. Semakin lama ketika semakin terdiam di rumah, aduh ini otak ini rasanya seperti beku gitu. Tapi pada prinsipnya situasi pandemi COVID-19 ini memang sangat berdampak sekali pada seluruh elemen yang terkait gitu. Seperti halnya ekonomi, sosial, terus kebudayaan, dan yang paling penting di Indonesia ini sesuai dengan undang-undangnya mencerdaskan kehidupan bangsa, ini pendidikan ini sangat terpengaruh sekali gitu ya Teh. Apalagi perbedaan dari offline ke online itu suatu transisi kesulitan bagi mahasiswa, begitupun dosen-dosen seperti dosen akademik, terus dari segi teknologinya itu mengalami kesulitan karena di tahun ini pertama kalinya di seluruh Indonesia seluruh pembelajaran yang tadinya offline online semua. Itu memang sangat luar biasa kali yang pada akhirnya yang menjadi dampaknya itu ya masyarakat, terutama di dalam masyarakat itu ada mahasiswa yang menjadi yang katanya itu agen of change, social control gitu, yang harus bisa menjadi pembeda, menjadi agen perubahan bagi masyarakat dalam situasi pandemi ini. Itu sebagai pembukanya seperti itu gitu ya secara generalnya gitu. Ini selamat pagi, ada mantan presnya juga, Ferry nonton. Ya, pagi Ferry dia. Ferry selamat datang di Lujang Sumping. Ferry udah lulus belum?
doakan semoga cepat lulus teh. Amin. Itu PR besarnya Ferry nih. Pokoknya harus lulus deh. Iya. Jangan-jangan udah kemarin. Udah ada wisuda belum pelulusan kemarin di Uniku? Wisuda belum. Ah, belum. Rencananya Februari. Iya. Undur semuanya ya berarti ya. Iya, diundur. Kalau kampus lain Tapi kayak kayaknya Presperi mau nikah dulu tuh. Ferry, kamu mau nikah dulu ya? Oh, ya udah nggak apa-apa deh, itu pilihannya dia. Iya. Gini, di kampus Cirebon itu ada yang offline juga, seperti UMC, itu mengadakan kegiatan wisuda itu secara offline, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau IAIN kemarin sempat bentrok juga, itu online. Alma mater online. Jadi Indramayu juga kayaknya belum katanya. Kayaknya Desember berharap bisa offline gitu karena memang banyak harapan dari mahasiswa itu pengennya offline ya. Apalagi fenomena sudah drive thru, lucu banget ya. Lucu banget itu, cuman datang ke kampus udah dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya teh. Iya. Cuman mobil doang. Ujang, kita ngobrol santai Jang ya, tapi Iya. kita biar terarah gitu. Jadi daerah pandemi ini seperti yang udah tadi kamu sampaikan, bahwa mengalami banyak perubahan perilaku dari mahasiswa, yang mana belajarnya yang tadinya bertatap muka sekarang melalui daring kan seperti itu. Nah, itu gimana caranya gitu kan sesuai dengan tema kita ya, untuk menjadi mahasiswa yang kreatif selama pandemi. Apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa ini nih, yang ngomongnya adalah BEM Uniku nih, apa nih saran dan tipsnya agar teman-teman di rumah itu tidak jenuh gitu loh, karena kan pasti kendalanya adalah kejenuhan selain masalah wifi ya, karena kan yang namanya belajar online juga butuh data gitu kan, butuh kuota gitu. Betul. Iya. Yang pada intinya sesuai dengan goals-nya ya dari tema itu adalah menjadi mahasiswa yang aktif gitu ya, menjadi mahasiswa yang aktif, kritis dan kreatif dalam situasi pandemi gitu ya. 2 poin inti itu muncul dari satu tema yaitu aktif. Ketika orang itu aktif, maka jiwa kritis dan juga jiwa kreatif itu akan muncul dengan adanya keaktifan. Kita jelaskan dulu nih mengenai apa sih itu kreatif, apa sih itu kritis, biar tidak salah kaprah gitu. Karena kebanyakan orang-orang berpikir ketika mengadakan ataupun juga dengan prinsipnya yang kritis itu selalu menjudge tanpa data gitu. Nah, seperti itu. Asal ngomong. Yang pada intinya ketika kita, betul, kita kritisi kebijakan pemerintah. Wah, kritis keren nih. Ya, gimana tuh? Apa? Undang-undang Cipta Kerja kemarin kritisnya gimana tuh? Undang-undang Cipta Kerja. Wah, kemarin kita udah turun tuh ke jalan tuh. Tadi itu kan masih nyambung nih, kritis. Nah, bagaimana mahasiswa yang kritis? Kata kamu kan harus sesuai dengan data. Mungkin harus baca buku juga, baca referensi juga. Nah, kemarin ketika teman-teman sikapnya kepada Undang-Undang Cipta Kerja gimana? Menolak katanya. Di situ apa namanya, opsi tidak percaya. Nah, gimana tuh? Apa yang ingin disampaikan? Gitu ya? Emosi bukan emosi tidak percaya. Sebelum kita bertindak harus tahu data dulu ya. Nah, ketika kita kritisi kebijakan pemerintah harus tahu dulu data gitu kan. Berarti apakah draft yang 1000 lembar itu untuk Undang-Undang RUU Cipta Kerja? Apakah sudah membaca yang 1000? Mahasiswa Indonesia disuguhi data dengan 1000 lembar itu, yang pada intinya ketika satu lembarnya ini banyak, di situ terlihat selebar 1000 lembar, wah udah gak mungkin baca dia. Jadi berdasarkan apa kekritisan kalian kemarin? Apakah dengan berita-berita yang ada di media sosial, atau itu juga banyak juga hoaxnya gitu? Hati-hati loh teman-teman. Gimana? Iya betul. Oke. Kalau di BEM Uniku sendiri kita tergabung beberapa aliansi. Ada aliansi Kuningan dan aliansi Pusat. Kita juga bangun koordinasi dengan aliansi yang ada di BEM Nusantara, BEM SI seluruh Indonesia. Terus yang ada di Kuningan kita termasuk aliansi Cipayung Plus. Itu ada aliansi ekstra dan juga intra bergabung di Kabupaten Kuningan. Jadi kita
ambilnya dari beberapa sumber, tidak dari satu sumber. Begitupun dari setiap aliansinya itu ada kajian tertentu yang memang menjadi poin inti tuntutan kepada pemerintah. Ketika setiap ada tuntutan pasti ada dasar gitu. Jadi kalau kita mengandalkan media, karena media itu kan ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada yang benar disalahkan, ada salah yang dibenarkan gitu. Kalau media itu seperti itu tuh. Ya, Ujang, jangan sampai terjebak. Ya? Jangan sampai Iya, terjebak. jangan sampai terjebak. Disitulah daya kritis kita harus digunakan. Iya. Saya harap sih gini ya, Ujang. Coba kamu bikin terobosan nih melalui acara live. Kita menanggapi isu terhadap yang kemarin masalah RUU Cipta Kerja disahkan. Itu harus ada ruang diskusinya, Ujang. Bisa nggak? Aku belum pernah melihat ada acara virtual, debat terbuka gitu. Misalnya entah lewat apa, tapi itu kita kemarin kita sudah turun ke jalan. Nah, gimana caranya agar teman-teman juga secara gagasan dan pemikiran dan kajian teman-teman terhadap RUU Cipta Kerja itu ada ruangnya juga gitu, Ujang. Aku tuh bikin itu. Ini menarik nih. Bener. Ini menarik. Belum ada. Kemarin, jadi gimana? Ini sangat menarik gitu ya. Karena sesuai dengan kayaknya ini sudah direncanakan nih. Rencanakan sama Allah gitu ya. Iya. Kemarin sudah ada komunikasi. Di BEM Uniku sendiri menyikapi hasil kemarin ketika kita aksi ke jalan, tuntutan kepada pihak DPRD Kuningan, ada aksi selanjutnya. Itu perihal kajian-kajian untuk meyakinkan mahasiswa bahwasannya kita harus tetap pengawalan, harus ada pengawalan agar tidak seperti yang tahun kemarin gitu ya, RUU PKS itu. Yang pada intinya ketika satu kali aksi udah bubar, biar aja tidak ada lanjutannya, pada akhirnya semuanya disahkan. Itu menyangkut kemarin juga sudah ada komunikasi, rencana dari BEM Uniku sendiri itu mau ada webinar mengenai kebenaran dari Omnibus Law agar mahasiswa itu yakin. Nah, itu pembicaranya rencana penyelenggaranya siapa? Uniku berarti. Kalau penyelenggara BEM Uniku, untuk pembicaranya kita rencana awal itu masih dari Intra, melibatkan 4 elemen. Kalau bisa undang dari luar dong, biar kita undang dari pusatnya misalnya, undang dari anggota DPR RI-nya mungkin, yang komisi berapa ya? Cipta Kerja tuh berarti komisi berapa ya? Aduh, saya lupa. Komisi berapa tuh? Undang-undang Cipta Komisi 5 atau 4? 4 kayaknya ya. 5 itu komisi 4. Ya? 4 kayaknya, perdagangan. 4. Saya kurang hafal ya. Nanti kita cek lagi gitu, itu komisi berapa. Jadi ada perwakilan dari anggota dewannya juga gitu yang sebagai narasumber. Tapi di situ juga anggota dewan juga sebagai narasumber kan ada 2 nih, ada yang pro dan kontra. Karena dari 11 partai atau 10 partai itu kan yang koalisi kan mendukung nih, yang 2 itu kan PKS sama Demokrat itu kan tidak, ya kan gitu. Jadi itu juga harus fair juga gitu. Jadi jangan kita menyandingkan itu yang hanya pro-nya saja, tapi yang kontranya juga tahu gitu loh, Ujang. Jadi kita sangat mengekspos sampai sedalam-dalamnya. Jadi biar kita sebagai mahasiswa punya 2 perspektif gitu loh. Perspektif untuk yang pro itu kenapa? Oh, kita tahu nih landasannya ini, fundamentalnya ini, bla 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 bla. Nah, ketika yang nolak juga kita tahu. Nah, kita enak nih memandangnya dari enak nih gitu loh. Coba deh. Jadi kreatifnya teman-teman itu saya harap sih ketika ada acara seperti ini kan ini bisa kreatif nih, kita bisa produktif. Nah, itu coba dimaksimalkan, Ujang. Dimaksimalkan gitu loh. Jadi setiap minggu sekali misalnya kita ada acara apa dan itu sifatnya itu konsisten gitu loh. Jadi jangan besok ngadain, besok lagi enggak, ngadain lagi enggak lah. Bingung nantinya. Belang betong cik basu namanya tuh. Naon. Bentang betong, tahu gak? Iya. Belang betong. Gitu, Jang. Jadi apa ya? Ya dengan saya ngobrol dengan mahasiswa ini ya saya senang bisa diskusi gitu. Tahu apa yang teman-teman lakukan karena meskipun saya nggak mahasiswa lagi, saya juga masih muda. Jiwa pemudanya udah keluar dia, jiwa pemudanya. Ya, jadi apalagi saya latar belakangnya adalah aktivis gitu. Jadi saya senang sekali gitu bisa berdiskusi dengan teman-teman. Nah, balik lagi soal kritis. Ketika kita menjadi mahasiswa yang kritis, itu apa sih cirinya, syaratnya apa aja sih? Ciri menjadi mahasiswa, syarat menjadi atau bagaimana cara menjadi mahasiswa yang kritis itu apa yang harus disiapkan?
Ya, tadi sesuai tadi pembicaraannya tuh ya. Terkadang mahasiswa itu salah kaprah. Ada kritis dan kritisi. Ketika orang mengkritisi itu dikatakan kritis. Tidak seperti itu. Karena ditakutkan mahasiswa itu ketika kritisi tanpa data yang menjadi bumerang untuk dirinya pribadi. Nah, Gitu. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri kritis itu sendiri, sesuai dengan namanya kritis, itu ketika berbicara ada tahapannya. Yang ah, pertama menelaah data, hmm, mendapatkan informasi, menelaah data, kemudian membuat materi dan mengkaji. Itu orang kritis itu seperti itu. Tidak melihat siapa yang pro, tidak melihat siapa yang kontra. Ketika yang menjadi penilaiannya benar atau salah itu ya dirinya pribadi gitu, karena hasil data yang sudah kita cari itu yang hmm. namanya kritis. Secara besarnya seperti itu. Aduh, keren nih kalau mahasiswanya kayak kamu semua. Nah, jadi tidak langsung reaktif terhadap isu-isu nasional yang Isu-isu. gitu loh. Jadi dengan adanya kita kritis itu, dengan kita adanya menelaah itu ada rem kita, benar nggak sih? Rem dalam arti Betul. kita tidak boleh terlalu reaktif dan ngomong asal ngomong gitu loh, karena nanti yang Ngomong. bisa jadi bumerang kita sendiri itu betul banget Ujan. Gitu. Nah, tadi kritisan, apakah biasanya gini nih ya, mahasiswa tuh harus kritis, mahasiswa tuh harus bersikap apa namanya berpikir komprehensif gitu, kritis komprehensif, dan itulah gunanya kita kuliah kan di situ ya. Berpikirnya bisa secara sistematis kan gitu kan. Nah, terkait dengan masalah mahasiswa kritis, apakah itu suatu keharusan mahasiswa tuh harus kritis? Atau itu hanya nggak semuanya harus kritis loh? Apakah itu keharusan gitu? Ketika menjadi mahasiswa itu harus kritis? Coba, aku pertanyaannya itu. Oke, siap. Yang namanya mahasiswa itu kan perwakilan dari masyarakat. Ketika masyarakat melihat mahasiswa, anak-anaknya pergi ke kampus, itu pandangannya, wah, dia kuliah, pendidikannya lebih tinggi, dia bisa segalanya. Itu Iya. yang pertama. Gitu kan? Pandangan masyarakat tuh seperti itu. Iya. Terus. Jadi, diharuskan kritis gak sih? Ya kalau mahasiswa ya harus gitu. Diharuskan gak sih? Ya harus gitu. Kritis dalam artian segala informasi itu dicari dan dikaji. Itu yang namanya mahasiswa. Ketika masyarakat bertanya, Jang, ini lagi ada isu apa sih kok di Indonesia rame banyak pada demo? Aduh, gak tahu apa itu ya. Nah, gimana coba pandangan masyarakat gitu kan? Malu banget ya? Ya malu lah. Pada intinya sih lebih peka. Betul. Mahasiswa tidak mengetahui isu-isu nasional. Padahal kan akses untuk informasi kan sangat terbuka lebar. Berarti kalau misalnya dia nyatakan, berarti apa tuh tandanya? Kalau mahasiswa nggak tahu isu-isu nasional itu tandanya apa? Kalau bahasa mahasiswa itu ada yang apa namanya itu tandanya? Kupu-kupu kuliah pulang gitu. Bahasa mahasiswa itu kupu-kupu kalau yang kayak gitu tuh. Kuliah pulang gitu. Ketika masuk kuliah, iya. Ketika masuk kuliah, menerima pembelajaran, beres kuliah pulang ke rumah main game, tidur, makan. Iya. Sekali ya. Semoga mahasiswa Uniku tidak seperti itu ya. Sebenarnya Amin. kan teman-teman selagi menjadi mahasiswa. Karena ketika menjadi mahasiswa, sesalah apapun kalian pasti dimaafkan. Kenapa? Kalian masih belajar. Benar nggak? Jadi jangan takut mahasiswa itu takut salah. Jangan. Justru kalian tuh tempatnya salah gitu loh. Tempatnya belajar salah lagi. Nggak apa-apa. Beda dengan ketika sudah lulus. Loh, kamu kan udah lulus. Bisa dong. Nah, gitu. Jadi udah dapat gelar gitu ya. Iya. Jadi manfaatkan selagi menjadi status mahasiswa, itu status yang sangat prestisius sekali. Kalian mau ngomong apa saja, kalian mengatasnamakan mahasiswa, ya, gitu. Jadi jangan sampai ketika menjadi mahasiswa, apalagi Ujang nih selaku ketua BEM harus bikin ini German ketawa ini. Kenapa ketawa German? Wak katanya. Oh, hayu lu. Apa namanya, jangan sampai ketika menjadi mahasiswa teman-teman tuh apatis gitu loh, iya betul, cuek, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Berarti ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru,
wejangan dari atau fungsi-fungsi dari mahasiswa itu sebagai agent of control, agent of social, agent of change itu tidak Anda resapi dengan baik dan tidak bisa dilakukan dengan baik. Iya. Loh, aku keras Iya, loh betul. karena memang Iya, harus iya, iya. seorang mahasiswa tuh harus kritis gitu loh. Jadi kalau misalnya aku nanya ponakanku, Mbak Awa, ini kamu lagi tahu nggak sekarang lagi ada isu apa? Ya tahu undang-undang itu. Udah minimal dia tahu aja tuh udah bagus gitu. Kalau misalnya debat kan mungkin tidak semuanya orang bisa ya, Ya. karena terbatas analisa suatu permasalahan. Karena ya selain kritis juga itu ada suatu kemampuan mahasiswa tersebut bisa menganalisa apa yang sedang Analisa. gitu. Iya. Aduh, Wah, teman ini jiwa aktivisnya udah mulai keluar nih ya. bukan keluar karena aku justru senang gitu ketika acara begini ngobrol aku masih ngerasa muda aja gitu. Oh iya, jadi spiritnya itu masih kuat gitu ya, Teh ya. Ya, jadi Gitu. caranya Keren, keren. masih bisa aduh bergairah gitu kan, bergairah ngobrol-ngobrol begini sama teman-teman mahasiswa gitu. Iya. Teman-teman Jadi bawa muda gitu ya. iya. Aduh. Ujian saya juga membuka diskusi juga sama teman-teman yang ada di sini. Silahkan Clarissa, Hilman, atau siapapun ikut berkomentar, ikut ngobrol. Nanti kita diskusinya tidak hanya berdua aja yang Ujang ya, bisa rame. Betul. Pahrul juga bisa Kita ngobrol. Bisa buka diskusi bareng-bareng lah. boleh. Gitu. Nah, tadi apa ya? Sampai lupa. Tadi sudah. Tadi belum jelas Teh yang itu mengenai yang kritis. Nah, itu sok gimana? Semuanya harus kritis nggak sih? Ya itu, ya. Jiwa nalar seorang kritis itu muncul ketika dia reaktif dan juga aktif. Ketika mahasiswa yang seperti tadi disebutkan kupu-kupu, kuliah pulang, itu kemungkinan besar ketika daya kritisnya itu tidak seperti orang yang aktif gitu. Oke. Karena mereka tidak tahu permasalahan yang sedang terjadi itu apa gitu. Iya. Berbeda dengan mahasiswa yang aktif ketika aktif di organisasi intra, terus juga aktif di organisasi ekstra, ketika ada informasi pasti di situ ada kajian, ada bedah problem. Nah, ketika di situ adanya kajian dan bedah problem, dia pasti ketika masalah itu tahu bisa memposisikan diri bahwa dia itu sebagai masyarakat. Nah, disitulah muncul yang namanya daya kritis bagi mahasiswa. Jadi muncul dari tema itu tuh saling keterkaitan. Ketika mahasiswa ingin kreatif dan kritis, ya aktif gitu. Mulainya minimal dari aktif dulu ya. Aktif aja dulu. Ya. Aktif itu kita menilai bahwa dia itu peduli. Satu, aktif itu mau lingkungan setempat, mau membaca kondisi setempat dari mulai aktif itu. Aktif membaca. Nah, ketika sudah kita mengetahui apa yang sedang terjadi, dengan sendiri kita akan berpikir, benar nggak sih? Oh, ini apa nih? Gitu. Nah, itu masuk ke nalar nih. Ini benar atau enggak nih? Nah, jadi ada pengolahan dari otak kita itu akan menyeleksi apakah berita ini benar atau enggak. Karena kan otak yang berfungsi gitu kan. Kita tahu mana yang hoax, mana yang enggak. Nah, itu otak tuh sudah berfungsi gitu. Itulah aktifnya kita itu tidak hanya aktif membaca, sampai otak pun akan berpikir gitu loh bagaimana cara untuk mencari kebenaran dari berita tersebut. Kan gitu ya. Iya. Jadi betul. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang followers gitu, ikut-ikutan. Tapi kita nggak ada dasarnya, itu omdo namanya. Gitu. Nah, Ujang tadi sudah dikasih pengertian apa itu kritis, ya kan? Ya kan? Tadi sudah disampaikan. Nah, sebenarnya ini mungkin teman-teman pengen tahu nih, Jang. Untuk menjadi tips menjadi mahasiswa yang kritis tuh gimana caranya? Itu kan bisa dipelajari gitu. Ya. Nah, ujung-ujung kita bisa kritis loh. Itu pasti ada caranya. Nah, menurut kamu tips menjadi mahasiswa yang kritis itu seperti apa? Tipsnya. Sesuai penjelasan tadi sih Teh, ya. Apa? Sesuai penjelasan tadi. Satu, kita harus aktif. Untuk langkah pertanyaan aktif. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, kita ikut organisasi aktif. Di situ kita bisa muncul menjadi orang yang kritis. Ya, kritis itu dalam artian seperti ini. Ketika menghadapi problem-problem di organisasi, ketika kan di organisasi biasa ada dua kubu. Nah, di situ mulai ada pemikiran kritis dan kreatif. Bagaimana cara untuk berpikir
bahwa dua kubu ini disatukan menjadi satu kubu. Itu Betul. kreatifnya di situ tuh, menjadi orang yang organisasi. Tidak Empat. menjadi hanya organisasi, apa? Empat. Apa? Empat. 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 Empat, Apa? membaca, Apalagi lima. membaca. Lima. Setelah membaca pasti peka terhadap isu, peka. Harus ada kepekaan, ya, harus peka. Harus ada kepekaan. Iya, harus ada kepekaan. Enam. Action. Hah? Action, analisis action. Wih, mantep nih, udah mulai action aja nih, ini masih kritis nih. Udah. Oke, action. Terus apa lagi? Kita nih lagi ngapain nih kayak gini nih? Lagi ngapain nih? Kita berdua Lagi diskusi. Jadi ketika Diskusi. itu nggak harus dipendam sendiri ya, itu harus Iya. diskusikan dengan teman-teman. Jadi agar Dengan teman-teman. kita tahu gitu perspektif teman-teman tuh yang lain seperti apa gitu. Itu oke deh. Tadi benar, dan satu lagi biar kita bisa kritis, percaya diri. Nah itu harus. Kadang kalau nggak percaya diri gimana kita mau kritis? Mau ngomong aja susah bingung. Iya. Banyak cerita sih kayak gitu tuh. Gimana? Ketika awal orang menjadi orang kritis, orang aktivis, terus aktif minimal secara hal kecilnya yaitu di kelas. Ketika ada guru ataupun dosen yang memberikan kesempatan untuk berbicara, sok siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab, sebetulnya dalam lubuk pribadinya itu ada pertanyaan dan ada jawaban, cuma tidak mau mengutarakan. Iya, tidak adanya keberaniannya. Pada akhirnya ketika hal itu dilakukan oleh teman sebangkunya, ada yang bertanya dan menjawab, oh padahal itu pertanyaan sudah disiapkan saya, sama, jawabannya sama. Iya. Tapi kepihulaan cek bahasa nama terdahului oleh teman sebangku. Nah itu kesempatan pertama untuk beraninya tuh di situ gitu. Dimulai dari kelas ya, aktif di kelas. Hal terkecil lah gitu. Nah ini menarik nih, kamu sudah menyinggung bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif di kelas. Nah ada tipsnya. Tadi kan bagaimana tips menjadi mahasiswa yang kritis, sekarang bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif di kelas. Nah gimana nih? Coba. Ini sesuai dengan pengalaman gitu ya. Iya gimana? Ini pengalaman kita bercerita. Ketika awal dulu waktu MTS, saya sekolah di MTS di SMP, itu tidak adanya kepercayaan diri, terus merasa kurang dalam diri pribadi, itu menjadi problem. Yang pada intinya nilai itu sulit untuk didapatkan. Karena faktor tidak percaya diri, terus tidak ingin bergaul dengan orang lain, menutup diri, itu menjadi faktor utama. Berbeda dengan di tahun selanjutnya ketika naik ke bangku sekolah menengah atas, di situ saya masih ingat ada program dari pemerintah yaitu kurikulum 2013. Saya tahu. Yang menuntut siswa-siswinya itu aktif. Penilaian secara keseluruhan dari guru itu dilihat dari aktivitas dari kesehariannya. Nah, waktu itu saya masih ingat tuh, ketika awal masuk SMA, kurikulum sudah diterapkan, guru menerapkan penilaian seperti itu, guru memberikan pertanyaan. Deg-degannya luar biasa. Tapi yang paling penting adalah berani aja dulu di kelas. Nah, itu langkah pertama, ketika awal pasti pertanyaan ataupun jawaban tidak sesuai dengan harapan. Itu pasti seperti itu. Yang awalnya kita menjawabnya A, kita menjawabnya B. Kok malah ini yang keluar C? Itu pasti kayak gitu kalau awal-awal seperti itu. Tapi gak apa-apa, itu media pembelajarannya seperti itu. Itu yang pertama. Kita berani bertanya dan berani menjawab. Kalau di kelas itu seperti itu. Itu hal yang pertama. Ketika hal itu sering dilakukan, menjadi keterbiasaan, oke, kita masuk ke ranah yang lebih luas, yaitu organisasi. Waktu itu saya masih ingat, pertama kali masuk organisasi dalam kehidupan pribadi, pertama kali ditunjuk langsung sebagai ketua. Aduh, itu luar biasa sekali. Iya, itu masih duduk di bangku kelas SMA kelas 1 itu. Dimana masih deg-degannya, masih belum ada keberanian. Tapi yang paling penting adalah menjalankan. Ujang ya, padahal belajar untuk gimana caranya bertanya, kita berani untuk berbicara di kelas, tapi kamu malah sudah ditunjuk jadi ketua kelas. Iya, aduh, itu luar biasa sekali. Rasanya gimana? Tapi di situ
pokoknya campur aduk tiap malam tuh memikirkan terus yang pada intinya harus belajar, ini malah mikirin yang kayak gitu gitu. Sampai segitunya ya, sampai segitunya Iya. bagaimana cara biar kita nanti apa yang harus kita lakuin gitu kan, ya nggak? Jadi Karena masih polos gitu. masih polos ya, gitu. Mm-mm. Tapi kamu menerimanya jadi ketua kelas itu? Menerima. Ya berarti bagus kan kalau flashback ke belakang itu, aku ada pengalaman nih jadi ketua kelas, jadi kan Iya. tidak hanya berani berbicara di depan kelas, Mm-mm. tapi kita belajar juga untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, Nah, jadi itu betul. belajar kepemimpinnya itu diasah ketika kita menjabat sebagai ketua kelas. Itu sudah modal loh sebenarnya. Modal, Modal utama. ya enggak? Makanya ketika Betul, betul. menjadi ketua kelas, sekarang menjadi ketua BEM, nah itu kan ada pengalaman sendiri. Tapi bener ya Teh ya, ketika ditunjuk sebagai ketua, dalam diri pribadinya merasa bahwa kita harus ada tuntutan untuk ya berbicara gitu ya Teh ya. Pasti harus speak up. Ada tuntutan. Pemimpin tuh harus speak up gitu loh. Kalau misalnya pemimpinnya nggak speak up, nggak kritis, ya gimana kita mau memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya? Iya. Gimana kita bisa baik menunjukkan kepemimpinan kita, ya nggak? Karena kalau melihat orang pemimpin itu bisa dari gaya bicaranya, ketika dia menyampaikan sesuatu. Wah ini ada orang-orang pemimpinnya nih, ada orang-orang besarnya nih nanti. Siapa tahu kan sekarang jadi ketua BEM, nanti bisa jadi ketua komisi kalau jadi anggota dewan, iya kan? Nanti di demo ya Teh ya. Gantian di demonya ya berarti ya. Aduh. Iya iya. Tadi balik lagi, bagaimana menjadi aktif di kelas? Tadi apa? Belajar untuk apa tadi? Bertanya, menjawab, Lagi. terus Apa lagi? Rasa percaya diri meningkatkan biar kita tuh nggak malu gitu. Kadang kan tadi kita mau nanya nih udah dalam pikiran, tapi grogi, malu gitu kan campur aduk tuh, ya kan? Kadang iya aku betul. pernah dulu waktu jadi mahasiswa nanya aja tuh sampai gemeteran, ngomong tuh sampai Beneran. bener nggak sih? Ngomong aja Betul. mungkin teman-teman di sini mahasiswa Uniku itu pernah ya mengalami seperti itu, gimana ketika nanya aja tuh kita tuh gemeteran gitu loh, apalagi kita megang mic. Nah, itu gemeteran lagi tuh padahal udah groginya, apalagi kalau misalnya kamu nih ngasih sambutan gitu kan misalnya, ngasih sambutan, nah itu kan sambutan, terus ngasih apa lagi, apa namanya, prakata ketua panitia misalnya, nah itu kan harus memegang ya, jadi ya memang harus berani gitu ya. Aduh, ini teman-teman ada kemana nih? Ayo dong, bisa apa namanya, bisa aktif gitu di sini, kita diskusi, ngobrol apa saja terkait dengan masalah kritis dan aktif tersebut. Nah, kalau tadi kritis, aktif, apakah itu bisa dijadikan mereka kategori adalah mahasiswa yang berprestasi? Tidak hanya secara nilai loh. Kadang prestasi itu bagaimana dia bisa mengendalikan suatu masalah, mengendalikan suatu apa ya, bisa menjawab, bisa menyelesaikan masalah juga gitu loh. Berprestasi dengan ada kritis itu kan, dengan kita kritis kan kadang kita ada masalah terus kita menyampaikan kepada pihak yang terkait, ini loh ada masalah ini loh ada begini. Jadi kan itu kan prestasi juga gitu sebenarnya. Jadi bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi selama menjadi mahasiswa di kampus? Kita gambarkan dulu bahwa prestasi itu kan ada akademik dan non akademik ya. Nah itu mahasiswa juga pasti terlibat di ajang seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan, apakah akademik dan non akademik. Tapi berangkat dari suatu permasalahan, ini sebelum menjadi orang yang berprestasi itu prosesnya sangat panjang. Ketika tadi di awal menjadi orang yang kritis seperti ini nih. Menjadi orang yang kritis diawali dengan bertanya ataupun menjawab. Hal yang pasti disampaikan itu sudah terpikirkan oleh pribadi. Saya akan menyampaikan ini, saya akan menjawab pertanyaan ini, saya akan bertanya seperti ini. Itu yang pertama. Ketika kita berbicara depan umum, hal yang paling penting adalah mengutarakan ataupun juga menyiapkan apa yang ingin kita sampaikan. Hal seperti itu. Jang, gimana kalau misalkan kita udah menyiapkan materi,
Terus kita harus dituntut untuk berbicara depan umum. Jadi gampang nih untuk bisa mengutarakan. Tapi kok saya masih saja kesulitan ketika berbicara depan umum. Saya udah nyiapinnya A, udah nyiapin B, tapi yang keluar C. Itu caranya seperti apa? Lupa Jawabannya ya, simpel. udah latihan. Lupa. Wah. Itu pasti blank ya, blank. Tapi dari situ jawabannya simpel. Jawabannya simpel. Cukup berikan kepercayaan dirian kepada orang itu bahwa itu adalah bagian dari proses. Itu adalah bagian dari proses. Ya memang semuanya seperti itu. Kalau awal-awal memang gemeter, ketika hal itu dilakukan secara berulang-ulang, maka itu pasti akan terbiasa. Nah, lanjut. Hal pendukung apa sih yang bisa kita untuk menjadi orang yang berprestasi, terus bisa berbicara di depan umum, apalagi nih kita aktif. Aktif di mana? Aktif dalam organisasi intra, ekstra maupun dalam masyarakat. 3 elemen itu yang harus kita lakukan untuk media pembelajaran. Apakah mahasiswa, siswa ataupun dosen juga pasti kalau jiwanya jiwa masih pemuda, ya pasti rasa ingin ikut organisasinya itu pasti masih kental gitu, seperti Teteh ya. Nggak akan hilang, percaya deh. Percaya, karena memang greget lihat kondisi kalau misalkan ada ayam gitu. Nah, nggak, kitanya tuh kerasan tuh kalau misalnya diem itu nggak betah Iya. gitu. Kita pengennya Betah. aktif gitu loh, yang aku rasain seperti itu gitu. Iya. Terus. Ya, ketika sudah aktif di organisasi, misalkan organisasi akademisi, seperti halnya di intrakampus ada organisasi kemahasiswaan, himpunan-himpunan, terus BEM fakultas, BLM. Kalau di Cirebon DEMA ya, DEMA. BLM, MPM, terus BEM universitas, itu adalah bagian dari untuk pengentalan kepercayaan dan mulai untuk memperubah gaya pribadi untuk lebih dewasa. Di situ pasti banyak masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan oleh tuntutan dari instruksi kita. Itu yang pertama. Ketika sangkut pautannya dengan prestasi, ketika sudah aktif di organisasi, di ekstranya itu seperti halayaknya eksternal, adapun juga seperti paguyuban-paguyuban, di situ pasti banyak elemen-elemen. Halo Jang, ini kayaknya lagi ada gangguan jaringan ya guys. Masih belum, ya tadi sempat Oke. tadi sempat ngilang tadi. Ini muter tadi. Iya, tadi muter. Muter lagi tuh. Udah Ya, aman, udah aman. oke. Nah, tadi dilanjut ya, ya. Ya, lanjut. Ketika hubungan antara organisasi dan prestasi itu bisa dilihat seberapa besar dia aktif, dan di situ capaian untuk prestasinya pasti sesuai dengan keaktifan. Contoh, kita aktif di internal, hima, dan seperti sebagainya, di eksternal juga di paguyuban. Seperti halnya kegiatan sosial. Itu pasti bisa melihat berbeda-beda karakter orang, berbeda-beda kelebihan orang, dan berbeda-beda cara penyelesaian masalah. Itu di situ. Ketika kita bergabung di paguyuban seperti halnya, kalau di Kuningan banyak ya, ada paguyuban Mojang Jajaka, paguyuban Duta Baca, paguyuban Duta Genre, itu banyak. Nah, di situ pasti banyak karakter dan banyak kepentingan. Kepentingan dalam artian tujuan untuk pencapaian prestasi. Nah, gitu. Kalau seperti ke organisasi eksternal, banyak. HMI, terus IMM, dan sebagainya, itu banyak. Nah, prestasi di sini disimpulkan dari tadi, seperti gaya kepemimpinan, duta bacanya, mojang jajakanya, dan duta genrenya. Di situ, ketika kita aktif di situ, ada orang sosok yang ingin kita ikuti jejaknya, gitu. Jadi pada prinsipnya menjadi seorang yang berprestasi itu ketika halayaknya mempunyai prinsip kenali diri, terus cari informasi, kenali diri, kenali inspirasi untuk capai prestasi. Itu 3 elemen itu yang saya gunakan seperti itu. Jadi ketika kita aktif, ikut organisasi, ikut perlombaan yang pada intinya prestasi akan kita raih dengan sendirinya gitu.
Banyak soalnya kalau di Sepakat, Jepang. sepakat. Tadi Ujang menyinggung tentang masalah mengenal diri kita sendiri, Mm-mm. ya enggak? Jadi mahasiswa itu harus kenali gitu, apa kelebihan dan Mm-mm. kelemahan kita. Nah, Betul. Setuju. iya, itu harus. Jadi ketika teman-teman mempunyai kelemahan, itu jangan malu untuk Mm-mm. menyampaikan ke teman-teman. Misalnya gini, kelemahan aku nggak berani nih untuk ngomong di depan muka. Nah, misalnya di depan umum gitu kan. Umum. Nah, itu dengan adanya berani mengungkapkan kelemahan diri kepada teman-teman, justru teman-teman akan membantu gitu. Pasti nanti ada. Iya. Ya udah nih, kamu harus percaya diri. Udah, mulai. Benar kata Ujang bahwa manfaatkan apapun yang ada di kegiatan di mahasiswa itu, jadikan itu sebuah proses tumbuh kembang, proses pengembangan diri, proses untuk mental lebih kuat lagi. Karena di sana kan ada apa namanya sabetan-sabetan ujian gitu, ujian dalam belajar, ujian dalam kita aktif di organisasi, sisi lain kita harus selesai kuliah gitu kan. Ujian kita harus ya sebagai anak juga harus tepat kuliahnya harus secara tepat gitu kan, jangan sampai molor gitu kan. Jadi tuntutan-tuntutan kita tuh sebenarnya banyak gitu, sehingga ya tadi kitanya harus berani mengungkapkan pendapat kita, mungkin itu ya gitu. Dan itu akan menjadi bekal ketika teman-teman akan mempunyai keluarga sendiri, menjadi seorang ayah menjadi seorang suami, seorang ayah ibu, itu bisa mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana kita tuh memberikan ruang kepada anak kita untuk berbicara. Jangan sampai ini jangan gitu. Jadi batasan ngomong aja itu dari keluarga tuh kadang ada loh yang ya iya, di budaya dalam suatu keluarga tuh anak perempuan nggak boleh ngomong misalnya. Wah, itu udah susah gitu kan. Misalnya kan mungkin ada kan gitu loh. Jadi perempuan tuh suaranya tidak dianggap. Nah, ini masih ada kecenderungan seperti itu, sehingga di sini ketika mahasiswa khususnya perempuan aktiflah di organisasi. Teman-teman tidak harus hanya tuh datang ke kampus kuliah terus pulang lagi. Aduh, kayaknya kebuang banget gitu masa-masa indah menjadi seorang mahasiswa. Sayang banget. Bener nggak sih Ujang? Ya nggak? Betul. Karena tidak semua bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang mahasiswa gitu. Jadi harus dimanfaatkan. Nah, itu. Nah, kalau Ujang sendiri kok bisa menjadi seorang ketua BEM gimana nih ceritanya? Apa dari prosesnya gimana tuh? Mungkin bisa Iya. menginspirasi yang lain. Ya udah, habis Ujang nanti saya deh maju sebagai ketua BEM gitu. Iya, iya, iya. Gimana? Awalnya seperti ini. Tadi sesuai yang disinggung bahwa bagaimana sih cara untuk mengenali diri pribadi, kekurangannya, kelebihannya seperti apa gitu. Karena ketidakmungkinan bahwasannya ketika kita yang tahu, kita tidak aktif di mana-mana, bahwa ya udah kita menjadi konsumsi pribadi gitu, yang pada artinya kita tidak berkembang. Nah, Betul. cobalah untuk kalau saya pribadi ketika tujuan untuk organisasi, yang pertama bukan hanya untuk mengabdi tapi untuk mengenali diri, bahwasannya ketika kita aktif di situ kita bisa penyesuaian diri. Bisa penyesuaian diri dalam artian, oh berarti kelebihan yang saya dapatkan di organisasi itu adalah seperti ini. Disitulah mulai ketertarikan berorganisasi, dan bahwasannya untuk menggali potensi diri itu di situ bisa terlihat dalam berorganisasi. Jadi yang paling pertama harus dilakukan adalah aktif dan organisasi untuk bisa mengenali diri pribadi. Itu yang pertama. Jangan ujuk-ujuk bisa jadi ketua BEM, gimana ceritanya? Aduh. Nah, apakah sebelumnya udah Gitu ya. kepengurusan BEM waktu Ferry mungkin misalnya? Sebelumnya Enggak, pengurus BEM? enggak aktif. Enggak. Wow. Enggak, bukan. Apa jadi? Sebelumnya di mana? Aktif di mana sebelum jadi BEM? Oh, Di kalau fakultas saya aktif di fakultas di HIMA, di HIMA Hima. Manajemen, terus aktif juga di UKM, UKM-nya apa? di UKM Protokol, Ah, sama Lembaga Dakwah Kampus, di LD. terus LDK, LDK. LDK, iya iya. Sorry sorry. Iya. Terus apa lagi? Kalau intranya itu. Kalau ekstranya? Kalau ekstranya di kegiatan sosial di Basnas Tanggap Bencana, terus di Paguyuban Duta Baca, di Mojang Jajaka, sama di Besar. Paguyuban Duta Genre.
Kamu jadi Karang Taruna juga. Karang Taruna juga. Iya. Wih, mantep. Ini loh guys, jadi aku melihatnya nih, Ujang ini ketika menjadi seorang ketua BEM, sebelumnya tuh Ujang tuh sudah berproses di banyak tempat. Satu jadi ketua kelas, terus jadi UKM tersebut, terus di BEM fakultas, terus di organisasi ekstra kampus gitu. Itu loh bekal teman-teman gitu. Jadi jangan jadikan ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa itu hanya belajar hanya di kampus. Banyak ruang untuk bisa belajar. Salah satunya yang paling terbesar adalah organisasi. Itu semuanya diajarkan di kampus. Di kampus tuh hanya sebatas teori, tau nggak? Ini gitu kan. Tapi selebihnya, praktek. Kalau misal organisasi itu kan langsung praktek ya. Praktek membuat persurat, mimpin rapat, praktek untuk beraudiensi, praktek dalam kita membuat program kerja, banyak sekali manfaat ketika kita aktif di sebuah organisasi, ya. Jadi teman-teman yang nonton di acara live ini semuanya harus aktif, aktif mulai dari kampus, karena di sana proses pembelajaran teman-teman tuh ada di kampus, kita manfaatkan dengan baik. Benar apa yang Ujang sampaikan, sehingga Ujang ketika tampil sekarang ini bukan ujuk-ujuk bisa jadi seorang ketua, enggak gitu, karena Ujang sudah berproses di tempat yang lain, sehingga ketika diamanahi sebagai ketua atau ada peluang menjadi ketua, dia siap gitu loh, karena dari pengalaman-pengalaman Ujang, kan gitu ya Jang ya, gitu. Jadi ini sebenarnya sangat inspiratif sekali ya sebagai ketua BEM itu, gimana pasti terkenal dong di kampusnya, Jaka ganteng. Gimana prestasi kamu? IPK-nya berapa nih, Ujang? Coba sebutin di sini berapa? Disebutin Ya. 3,63. Waduh, keren banget. Aplaus dong buat Ujang nih, aduh. Jadi Ujang juga membuktikan ketika menjadi seorang BEM, ketua BEM yang beraktivitas, tapi Ujang tetap konsisten dan komitmen terhadap kuliahnya, yaitu dengan salah satunya IPK-nya 36. Itu keren banget loh guys, gitu loh. Sedangkan orang ya, tapi bukan berarti oh ketua nih, ketua BEM, bukan gitu ya. Bukan lah. Karena pada prinsipnya kan kalau tujuan kuliah itu kan untuk lulus kuliah dapat sarjana. Awalnya kan seperti itu. Di sisi lain kan kita juga harus aktif dalam organisasi. Jadi keseimbangan balance antara akademisi dan organisasi itu harus gitu. Suatu keharusan yang harus ditempuh gitu. Gitu. Ujang, ini bentar lagi kita udah hampir 1 jam nih ya. Coba dong, Cepet, aku ya? Iya, nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Enak. Gini Jang, nah, aku lebih suka di live Instagram itu karena memang jatahnya 1 jam. Ya. Jadi kalau udah 1 jam, itu selesai dengan sendirinya. Mati sendiri. Nah, Iya. Zoom itu menjenuhkan gitu. Kayaknya tegang banget gitu, formal banget. Kalau Zoom gitu ya nggak bisa kayak begini kan. Iya. Kita santai ya, enak santai. Iya. Jadi Jang, mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang Cirebon Technopreneurs. Cirebon Technopreneurs itu awalnya adalah sebuah komunitas digital yang ingin membuat ekosistem digital di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Nah, gimana mau ekosistem itu terbentuk ketika talenta-talenta digitalnya tuh belum banyak yang lahir gitu, belum banyak yang tercipta. Makanya saya bentuklah Cirebon Technopreneurs ini. Nah, Cirebon Technopreneurs itu ada 4 unit bisnis. Satu ada Nimas Academy. Nimas Academy itu bagaimana teman-teman ingin belajar secara teknikal, belajar menjadi seorang web developer, Android developer, game developer, gitu loh. Karena tidak semuanya diajarkan di kampus gitu loh. Apalagi ada gap yang besar antara industri digital dengan kampus, ya kan gitu. Jadi di sini teman-teman bisa belajar alternatif, itu bisa belajar di Nimas Academy. Nah, sebenarnya saya sudah memberikan fondasi di fondasi itu di Kuningan untuk menciptakan atau untuk menyelenggarakan Nimas Academy. Jadi nanti teman-teman mau belajar tentang digital itu nggak harus ke Cirebon karena ada Nimas Academy di Kuningan. Nah, kayak gitu. Itu rencananya. Cuman karena COVID ya, jadi agak terhambat gitu. Nah, yang kedua ada CT Media. CT Media itu seperti ini, Dek.
memaksimalkan internet agar kita produktif selama pandemi gitu loh. Jadi kita belajar tentang leadership, bisnis finansial, kita belajar self development, kita personal branding juga, kita belajar melalui acara-acara seperti ini gitu. Nah, terus yang ketiga ada digitalisasi desa. Sebagai anak muda, saya ingin anak muda itu berkontribusi kepada desanya melalui penguatan pemuda dan pengembangan digitalisasi desa. Nah, kita ada programnya. Nanti insya Allah kalau ada programnya, saya minta perwakilan nih dari Kuningan berapa orang gitu untuk mengikuti kegiatan kita dan itu bisa menjadi percontohan nanti ke depannya. Nah, yang keempat adanya CYMK Studios. Ini bentuknya adalah seperti jasa. Bagaimana pembuatan internet, kita ada konten digital juga gitu kan. Terus juga ada software juga. Nah, arahnya ke bisnis gitu. Jadi sisi lain ada yang kita sosial, ada lagi kita yang komersil karena kita juga butuh operasional kan gitu guys. Jadi itulah Cirebon Technopreneurs dan aku minta nih sama Ujang untuk mengajak teman-teman yang ada mahasiswa Kuningan untuk follow Instagramnya Cirebon Technopreneurs ya, boleh nggak? Siap, siap. Udah ada Coba, yang nambah belum followersnya? Sudah ada yang follow juga. Banyak sih beberapa. Coba. Banyak ya? Aku pengen nih ketua bandnya mengajak untuk follow Cirebon Technopreneurs, terus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Cirebon Technopreneurs ke depannya. Boleh nggak? Siap. Saling membantu. Sampai sekarang. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman dan rekan-rekan, ini momen yang sangat luar biasa. Meskipun dalam situasi pandemi, tapi kita juga harus ada aksi. Aksi dalam arti untuk pengembangan diri. Dalam hal ini, saya alhamdulillah suatu kehormatan bisa bergabung untuk melakukan diskusi dengan Cirebon Technopreneurs ya. Dan mari kita bergabung untuk sesi diskusi apapun karena grup ini ataupun diskusi ini banyak sekali membahas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, apakah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga kepemimpinan. Ini keren sekali, luar biasa. Pokoknya mari kita bergabung untuk kepentingan pribadi dan pengembangan diri. Sukses. Follow Instagram. Jangan lupa follow Instagramnya @cirebon-technopreneurs dan YouTube channel. YouTube-nya apa? Cirebon Technopreneurs juga. Oke, dan YouTube-nya juga jangan lupa di subrek ya. Cirebon Technopreneurs, pokoknya mantap. Jos. Iya. Terima kasih Ujang karena tidak hanya nanti di-share di Instagram, tapi kita juga akan share ke YouTube channel juga. Jadi nanti masih sedikit banget ya karena masih baru gitu. Jadi ya mohon dibantu kegiatan atau mohon didukung kegiatan ini dengan men-subscribe dan meng-follow akun Instagram Cirebon Technopreneurs gitu. Iya. Jangan lupa like and subscribe dan follow. Terima kasih, hatur nuhun. Nah, sebagai closing nih, Ujang, apa yang ingin Ujang sampaikan ke teman-teman mahasiswa terkait dengan tema yang kita bahas hari ini? Apa yang ingin harapannya untuk teman-teman Anda? Mahasiswa di Uniku dan teman-teman di luar sana. Siap. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan Akang Teteh yang sudah menyimak diskusi kita. Tentunya banyak sekali aspek yang sudah kita sampaikan. Ini hanya pembelajaran, barangkali teman-teman ada yang belum mengerti, mohon disampaikan dan menjadi bahan evaluasi. Sedikit yang menjadi closing statement saya mengenai menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif dan juga kritis. Kritis dan juga kreatif itu berawal dari aktif. Jadi teman-teman senantiasa untuk aktif dalam organisasi apapun, terus aktif di dalam kelas karena itu menjadi modal. Pandangan masyarakat terhadap mahasiswa itu bisa segalanya. Manfaatkan itu karena tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya mahasiswa. Manfaatkan, gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan dan kemajuan negara kita. Problem yang biasa terdapat dalam diri pribadi untuk bisa mencapai kesuksesan aktif dan juga kreatif itu biasanya tidak adanya kepercayaan diri. Hal yang harus dilakukan adalah kenali diri, cari inspirasi untuk menggali potensi. Satu kalimat untuk teman-teman semua,
Mari berubah, terus berbenah untuk masa depan yang indah. Widih, mantep, tepuk tangan dong. Keren banget Ujang. Terima kasih. Semoga kamu tambah sukses ke depannya. Amin, Tetap amin, amin, amin. teman-teman yang ke Uniku juga sukses semuanya. Menjadi mahasiswa, tolong menjalankan dengan baik sebagai perannya sebagai mahasiswa gitu kan, yang berprestasi. Sehingga kita senang kan bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita kan gitu, dengan memberikan contoh yang positif. Dan kamu semester berapa sekarang? Semester 7. Oh, bentar lagi ya. Semoga Bentar nanti lagi, bisa melanjutkan depan. ke S2 ya, Amin, Ujang. amin, amin, amin. Dan saya juga mengajak teman-teman Uniku coba belajar di luar negeri. Itu peluangnya sangat besar sekali ya, lewat beasiswa LPDP. Karena banyak teman-teman saya juga yang lolos karena LPDP. Jadi program LPDP itu untuk S2 beasiswa. Itu ada yang full, ada yang setengah. Tergantung teman-teman pas wawancaranya. Persyaratannya teman-teman harus bisa menguasai bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau keluar negeri, bahasa itu penting. Sekarang bahasa itu banyak bisa kita pelajari lewat online juga banyak gitu. Yang penting belajar, terus belajar untuk menirukan gaya mereka, aksennya mereka, aksennya mereka seperti apa. Karena kalau misalnya teman-teman anak muda dari Kuningan bisa belajar di kuliah di luar negeri, itu sebuah prestasi yang sangat prestis sekali gitu loh. Jadi saya berharap nanti teman-temannya Ujang nih, ada nih yang seangkatannya yang atau yang adik-adik kelasnya bisa belajar di luar negeri, dan itu harus diniatkan dari sekarang ya, harus dipersiapkan dari sekarang. Belajarlah sampai ke luar negeri, mempunyai pengalaman yang sangat luas, mempunyai teman yang sangat banyak dari berbagai negara, sehingga akan memperkaya hidup teman-teman gitu ya. Aduh, aku merinding nih Jang. Iya, masalahnya gini Jang, aku pengen kesampaian. Ya, saya juga doakanlah Teteh buat nanti pergi ke luar negeri. Semoga yang diinginkannya juga tercapai. Jadi biar bicara di luar negeri ya, ya, luas gitu loh. Biar kita bisa belajar dari perspektif yang lain, belajar mempunyai teman dari negara yang lain, itu enak banget loh, keren banget loh guys gitu ya. Terima kasih Ujang, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Cirebon Technopreneurs. Kita akan memberikan program-program yang positif untuk teman-teman yang bisa teman-teman ikutin, dan semoga bisa ya. Mungkin itu aja. Ujang, terima kasih, sukses, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa bahagia. Bahagia itu penting ya guys, biar kita lebih happy di jalan. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.